sangat baik. Dia Tuhan yang selalu mengasihi saya dan saudara. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ini kehidupan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, untuk setiap anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, semuanya karena kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami akan memuji mengagungkan Engkau. Biar Engkau ada di tempat ini Tuhan. Temui kami face to face Tuhan. Engkau Raja yang kami tinggikan di tempat ini. Engkau Raja yang kami agungkan di tempat ini Tuhan. Engkau berkarya di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Dengan iman, dengan keberanian. Haleluya. Yes, Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu.
tinggalkan hari suram, menyeberang mengambil balik, nyatakan iman berkibar, Bapa membuka surganya, ini hari perkenaannya. Yesus memerintah kita untuk menyeberang. Yesus memerintah kita menyeberang ke sisi lain.
ini Tuhan. Menjadikan semua musuh Tuhan tumpuan kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami buka kapasitas manusia kami. Dengan lapar haus, kami datang kepadamu. Kami perlu firman-Mu. Oh, kami perlu firman yang membentuk, membersihkan kami. Firman yang akan membangun kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Oh, bekerja dasar dalam kehidupan kami. Karena firman ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah kami ada di rumah Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kami akan makan kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan manusia roh kami terus bertambah-tambah. Semakin hari, semakin menjadi serupa dengan gambar anak Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di tempat yang tepat, di rumah Tuhan. Untuk menikmati firman Tuhan. Menjadi makan untuk manusia roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menikmati firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Saudara bersuka cita? Ya. Saya selalu tanya sampai setiap hari minggu saya tanya, saudara bersuka cita? Ya. Saya berharap saudara sukacitamu bukan cuma di rumah Tuhan, tapi sukacita yang dari Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau mengalami sukacita dari Tuhan. Amin. Ya. Bersemangat saudara? Yes. Hari ini kita akan makan firman Tuhan. Kita ada di rumah untuk apa? Makan. Ya. Makan terus firman Tuhan sampai benar-benar kehidupan kita menjadi seperti yang Tuhan rancangkan. Haleluya. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biar semakin hari kita semakin sadar, saya harus terus membangun kehidupan rohani saya. Ya. Saya harus sadar bahwa saya harus ada di tempat yang Tuhan tuju bagi saya. Tempat apa itu? Rumah Tuhan. Ya, saya ada di rumah Tuhan untuk apa? Dibentuk. Amin. Ya, jangan berpikir saya di rumah Tuhan untuk melayani. Kita tidak bisa melayani sebelum kita dibentuk oleh firman. Ya, kalau kita melayani tanpa dibentuk oleh firman, maka pelayanan kita jadi aktivitas apa? Aktivitas agamawi. Amin. Karena kita tidak bisa melayani Tuhan kalau kita tidak dibentuk oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak dibentuk oleh firman Tuhan, kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Amin. Banyak orang melayani tidak mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Hidupnya nggak mau dibentuk, tapi mau melayani. Ya, akhirnya pelayanan itu seperti pelayanan Marta. Amin. Pingin melayani Tuhan, menganggap bahwa yang dia lakukan itu berkenan kepada Tuhan, yang dia lakukan yang baik. Tapi ternyata yang dia lakukan bukan yang berkenan kepada Tuhan, bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan sebelum kita dibentuk oleh firman. Amin. Saudara, kalau saudara berkata saya melakukan kehendak Tuhan, tapi saudara tidak dibentuk oleh firman, itu namanya aktivitas agamawi. Percaya tidak? Orang tidak dibentuk oleh firman, tetapi ingin melakukan yang baik, tunggu waktunya akan keluar aslinya. Karena kalau orang sudah dibentuk oleh firman, maka apapun yang terjadi melalui proses waktu, tetap kebenarannya akan dinyatakan. Karena hidupnya sudah dibentuk. Makanya saudara, kalau kehidupan kita tidak dibentuk oleh firman, pelayanan kita menjadi apa? Pelayanan agamawi. Berarti pelayanan agamawi, kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, pasti apa yang terjadi? Orang pasti ngambek. Ya. Tetapi ingat, pelayanan kita bukan sesuai kehendak kita. Pelayanan kita harus sesuai kehendak Tuhan, harus sesuai maunya Tuhan. Amin. Saudara, saya baca catatan buku tentang orang yang gede rasa, GR. Ya. Merasa bahwa yang dia lakukan yang terbaik, yang sudah yang terbaik, ternyata cuma
gede rasa saja. Ya, seperti Maria, bukan Marta. Marta itu gede rasa, dia pikir pelayanannya itu pasti dipuji oleh Tuhan, pasti itu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan menegur dia bahwa ternyata yang Tuhan kehendaki bukan pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki itu adalah duduk diam, fokus mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya saudara, saya rindu saudara, kita akan memiliki sifat seperti Maria. Amin. Mau duduk, dengar, fokus mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan membentuk kita sehingga kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kita melakukan itu seperti yang Tuhan kehendaki, kita melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Bukan kita menyangka-nyangka ini yang terbaik, pasti ini yang terbaik. Saudara, kita tidak bisa menyangka-nyangka seperti itu. Tetapi saudara, kita harus dengar firman Tuhan supaya kita tahu pasti yang kita lakukan itu tepat seperti yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Saudara ingin melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan atau menyangka-nyangka? Mudah-mudahan ini yang Tuhan suka, mudah-mudahan ini yang Tuhan senang. Ya, saudara, kalau kita hanya menyangka-nyangka kita akan kecewa. Amin. Makanya saudara, kita harus terus mendengar firman Tuhan supaya apa? Kita mengerti kehendak Tuhan dan kita mampu melakukan firman itu. Saudara tidak akan mampu melakukan firman kalau saudara belum dibentuk oleh firman. Amin. Saudara mau mengampuni cuma kamuflase saja mengampuni kalau hidupmu belum dibentuk. Betul tidak? Mengampuni di depan orang tapi di belakang dia cerita terus. Itu kan tidak terus mengampuni. Makanya saudara, dalam kehidupan kita harus dibentuk dulu. Amin. Katakan amin. Saya harus dibentuk oleh firman, baru saya mampu melakukan firman. Amin. Kan banyak orang menyangkanya, saya melakukan firman, saya memberi, saya mengasihi, tapi hidupnya tidak dibentuk. Amin. Makanya lama-kelamaan kalau seperti itu tidak dihargai, dia pasti ngambek. Amin. Saudara lihat kalau orang dia pelayanan bagus, tapi hidupnya tidak dibentuk oleh firman. Ketika apa? Dia tersinggung, dia akan nyatakan, oh memang dia tersinggung. Dia akan nyatakan, saya mau begini-begini, kayaknya tidak dianggap. Ya, makanya saudara, yang terpenting bagi kita apa? Dibentuk oleh firman. Supaya kita dibentuk oleh firman berarti kita harus mengambil posisi seperti Maria. Duduk dan fokus mendengarkan suara Tuhan. Saudara, banyak kali kita di gereja mau duduk fokus pelayanan, tidak mau duduk fokus dengar firman. Makanya pelayanan kita ketika ada apa? Terjadi gesekan, terjadi hambatan, kita apa? Menyatakan sebenarnya yang di dalam kita ada apa. Amin. Makanya saudara, saya rindu saudara, hidupmu melayani, hidupmu harus dibentuk dulu. Amin. Ya. Karena kalau hidupmu tidak dibentuk, saudara berdiri di depan hidup dan tidak dibentuk, kita mau interpretasikan apa? Ya, bagaimana saudara hebat melayani tapi stres? Saudara berkata puji Tuhan tapi stres pun mengalir. Ya, amin. Kalau saya hidup pelayanan stres, saudara pasti stres. Saya kasih kebenaran tapi bukan kebenaran Tuhan, tapi kebenaran yang sampaikan cuma logos. Baru saya sampaikan logos itu firman tertulis, baru disertai dengan sikap hidup saya yang stres. Maka tidak heran hidup saudara tidak akan berubah. Amin. Tapi saya tidak mau hidup saya stres. Amin. Hari suram, stres itu sudah selesai. Haleluya. Sekarang hidup saya terus dibentuk. Amin. Sehingga saya menerima kehidupan yang sesungguhnya daripada Tuhan, dan kehidupan itu menjadi kehidupan saya, dan kehidupan itu yang saya beri kepada saudara. Amin. Makanya saudara, kehidupan saudara harus dibentuk. Amin. Bukan berarti kami Tuhan sudah pembentukan kami sudah selesai, kami juga masih terus dibentuk. Amin. Haleluya. Dan saudara, pembentukan kami melebihi pembentukan saudara. Amin.
Ya, sebagaimana kami mengajar, berarti yang dituntut lebih daripada itu, betul? Ya. Jadi saudara, kalau kami mengajar kebenaran berarti kami harus diproses lebih lagi. Ya, tidak mungkin proses kehidupan kami selevel saudara, harus lebih lagi. Amin. Dan saya terus memberikan diri saya untuk terus dibentuk di rumah Tuhan. Saudara punya rumah Tuhan, saya punya rumah Tuhan. Amin. Dan di rumah Tuhan di mana saya ada orang Tuhan yang mendisiplinkan saya. Haleluya. Sehingga kehidupan saya disiplin dan saya bisa berdiri di depan saudara. Bagaimana saya hidup nak disiplin, pelayanan disiplin, waktu tidak disiplin, baru saya mau berdiri mengajar disiplin kepada saudara. Ya. Jadi saudara, firman itu harus jadi kehidupan saya, dan firman itu menjadi kehidupan saya yang harus saya lepaskan. Amin. Haleluya. Kalau saya melepaskan firman rema dalam kehidupan, saudara harus tangkap. Amin. Salah satu kenapa saudara di dalam kehidupan kekristenan kita duduk di rumah Tuhan, kenapa tidak bertumbuh? Saudara tahu kenapa orang di rumah Tuhan itu, di gereja itu, kenapa hidupnya dengan firman Tuhan di Alkitab ditulis di dalam 1 Korintus pasal 10 kalau tidak salah, mereka itu makan dari apa? Makanan rohani yang sama, minum dari minuman rohani yang sama, itu batu karang yang mengikuti mereka, yaitu Kristus. Tetapi Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan dari sebagian besar mereka, maka mereka dibinasakan di padang gurun. Ya, padahal apa saudara? Makan makanan rohani, minum minuman rohani yang sama, tetapi tidak mengalami pertumbuhan. Saat itu saudara ada di rumah Tuhan, saudara mengalami pertumbuhan. Ya. Sudah lama jadi orang Kristen, tetapi tidak mengalami pertumbuhan. Amin. Ya. Jangan saudara kita bangga jadi orang Kristen, tapi tidak bertumbuh. Banyak orang Kristen bangga melayani, stres terus. Apa yang mau dibanggakan dari pelayanan dengan stres itu? Amin. Makanya saudara, kita harus dengar firman Tuhan dan harus melihat Tuhan, saya menangkap dan saya ingin hidup, saya ingin bertumbuh. Sudah ingin bertumbuh? Ketika sudah mendengar firman Tuhan, saudara punya keinginan untuk bertumbuh. Kenapa orang mendengar firman Tuhan di rumah dan tidak bertumbuh? Kenapa saudara? Di rumah Tuhan kita datang untuk apa? Mendengar firman atau makan firman, amin. Di rumah Tuhan kita makan firman. Kalau di rumah Tuhan kita tidak bertumbuh, berarti kita apa? Tidak makan. Amin. Mendengar firman tetapi tidak makan. Makanya tidak heran hidup kita tidak bertumbuh. Sekarang tidak terasa. Saudara mendengar firman tidak makan, cuma seperti dengar, tidak terasa. Tunggu ke depannya. Ya. Apa yang engkau makan itu kan bukan berefek, langsung berefek. Beberapa waktu sudah makan dong. Setelah makan kan udah efeknya dong. Sepertinya tunggu beberapa waktu kemudian baru akan berefek makanan dalam tubuh. Karena makanan itu akan diproduksi dalam tubuh. Jadi saudara, kalau saudara di rumah Tuhan duduk mendengar firman Tuhan, hidupmu tidak bertumbuh, berarti engkau bukan sedang makan. Amin. Berarti engkau sedang apa? Kalau tidak bertumbuh, engkau bukan sedang makan, engkau sedang meneliti. Betul tak firman itu? Wah, masa firman begitu? Kita sedang meneliti atau apa? Seperti yang selalu dicontohkan wortel, menyelidiki. Ya, benar nggak nih wortel ini? Benar nggak itu berguna untuk mata saya? Selama kita menyelidiki itu tidak berguna. Amin. Saudara, ketika engkau datang di rumah Tuhan, makan, terima makanan, terima dan makan. Jangan engkau selidiki. Amin. Biarkan firman yang menyelidiki hidupmu, bukan engkau yang menyelidiki firman. Siapa engkau menyelidiki firman Tuhan? Siapa engkau? Saya dan saudara ciptaan mau menyelidiki Sang Pencipta. Biarlah Sang Pencipta yang menyelidiki kita lewat firman-Nya.
ada yang menyampaikan firman Tuhan, makan, kesempatan engkau makan. Supaya engkau bisa apa? Bertumbuh. Bukan kesempatan menyelidiki benar tidak. Wah, kok begitu? Sampai kapanpun tidak mengalami pertumbuhan. Jadi, saudara, kenapa orang di rumah Tuhan tidak bertumbuh? Ya kan datang di rumah Tuhan bukan makan, cuma datang menyelidiki dan cuma datang aktivitas apa? Aktivitas doang. Ya, yang hari apa? Rabu kan saya sampaikan tentang rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada apa? Ada Tuhan, ada suaranya, ada firman-Nya, ada hadiratnya, ada apa? Pintu gerbang surga, ada apa yang satu? Ada orangnya, satu lagi. Aktivitas ilahi. Amin. Aktivitas rohani. Saudara, di rumah Tuhan itu saudara melakukan aktivitas rohani, saudara. Aktivitas rohani sedang makan firman Tuhan. Amin. Saya percaya saudara akan bertumbuh. Jadi saudara, kalau saudara bilang, kok saya tidak bertumbuh? Ya, kalau kau sendiri yang bertumbuh, jangan salahkan. Oh, pendeta khotbahnya panjang, jadi saya tidak tahu. Orang lain bisa bertumbuh, kenapa engkau tidak? Amin. Berarti engkau bukan sedang makan. Engkau sedang meneliti. Amin. Engkau sedang apa? Ya, sedang menelitilah. Sedang mencermati, bukan mencerna. Engkau sedang mencermati. Cuma mencermati saya, tidak memasukkan di dalam hidupmu. Haleluya. Makanya saudara, ingat baik-baik, kehidupan kita ini ada di rumah Tuhan untuk makan. Karena yang akan membentuk kita adalah firman yang kita makan. Amin. Dan firman yang kita makan membuat Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena ingat, Roh Kudus tidak bekerja tanpa firman. Amin. Bagaimana saudara bilang Roh Kudus pulihkan, Roh Kudus kuatkan? Tidak ada firman dalam hidupmu. Kalau di dalam hidupmu cuma ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada sakit hati, ada iri hati, ada prasangka, Roh Kudus tidak akan bekerja. Tetapi ketika firman ada, hal-hal tadi disingkirkan, firman Roh Kudus akan bekerja dasar dan kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya. Sudah bersyukur pagi hari di rumah Tuhan? Karena saudara adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Orang yang dipilih itu harus terus dibentuk, dijadikan. Amin. Haleluya. Dan saya rindu saudara sebagai orang-orang pilih, engkau tahu di mana engkau harus ada. Di mana saudara harus ada orang-orang terpilih? Di rumah Tuhan. Dan engkau harus hidup di tempat yang Tuhan inginkan engkau hidup di sana. Di mana itu saudara? Di hadirat Tuhan. Tuhan mau engkau sebagai orang pilihan hidup di hadirat Tuhan. Amin. Hidup di alam yang sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus hidup di mana? Roh Kudus itu ada di hadirat Tuhan. Maka kita harus hidup di alam yang sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di alamnya Tuhan. Maka kita harus apa? Hidup di alamnya Tuhan. Sekalipun kita ada di mana? Di muka bumi ini. Ingat, ada dua alam yang mempengaruhi hidup saya dan saudara. Alam rohaninya setan dan alam rohaninya Tuhan. Tetapi kita sebagai orang pilihan masuk dalam alam rohaninya Tuhan. Sehingga kita akan ada di tempat di mana Roh Kudus ada. Kalau kita ada di tempat di mana Roh Kudus ada, di alam yang rohani, di hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus. Kenapa kita tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus ada di alam rohaninya Tuhan, kita ada di alam yang lain. Makanya kenapa hidup kita tidak sinkron, tidak sejalan dengan Roh Kudus? Karena kita ada di alam yang berbeda. Amin. Seringkali kita anak Tuhan, orang pilihan, tapi seringkali kita tidak sadar hidup kita di alam yang berbeda. Ya. Roh Kudus, kita minta Roh Kudus bekerja, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tidak tolong karena alamnya berbeda. Makanya orang pilihan Tuhan, dia harus mendesak di dalam roh. Mendesak berarti ada kerinduan, saya harus masuk menembus alam roh. Amin. Saya harus hidup di hadirat Tuhan. Saya harus hidup di alamnya Tuhan. Amin. Sudah mau seperti itu? Di dalam rohmu itu harus dikobarkan, saya harus hidup dalam roh. Saya harus hidup dalam in spirit.
Tapi saudara, kalau kita mendesak alam roh dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat di sana. Amin. Saya rindu saudara sebagai orang pilihan mendesak dalam roh. Saya harus masuk. Saya harus hidup di alam rohnya Tuhan. Saya harus hidup di hadirat Tuhan. Amin. Saya seolah menjadi Kristen tapi kok tidak pernah mengalami hadirat Tuhan. Tidak saja jadi orang yang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di hadirat Tuhan hidup kita diubahkan. Haleluya. Kalau saudara mendesak dalam roh, saya harus masuk dalam hadirat Tuhan. Sudah tahu waktu engkau masuk di hadirat Tuhan, sudah tahu hatimu diterangi, pikiranmu diterangi, dan engkau akan memiliki pengertian. Amin. Kalau kita sudah memiliki pengertian, sudah kita akan melihat, wah ternyata hidup di hadirat Tuhan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Sudah mau hidup di hadirat Tuhan? Ya, punya kerinduan saya mendesak di dalam roh. Saya harus masuk di hadirat Tuhan. Saya harus hidup di alamnya Tuhan. Kalau di kitab Roma dikatakan hidup dalam roh. Amin. Kita harus hidup dalam roh, in spirit. Di dalam roh kita harus hidup. Walaupun kita hidup di muka bumi kita, tapi hidup dalam roh, dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di alamnya Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau engkau terus mendengarkan firman, memberi diri hidupmu dikerjakan oleh firman Roh Kudus, firman dan Roh Kudus akan membawa engkau untuk hidup di alam itu. Firman dan Roh Kudus akan menuntut engkau untuk masuk. Tetapi engkau harus punya kerinduan. Amin. Sudah punya kerinduan mau masuk di dalam alam rohnya Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan itu menjadi kesukaanmu. Dan akhirnya hadirat Tuhan itu engkau akan berkata, inilah tempat yang pas untuk aku hidup. Inilah tempat yang cocok aku hidup. Di mana? Di hadirat Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, mata hatimu akan terbuka, pikiranmu akan terbuka, dan engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara orang pilihan, saudara harus menyadari hadirat Tuhan adalah habitat saya, tempat yang paling cocok untuk saya hidup. Amin. Saudara, hadirat Tuhan itu memang Tuhan siapkan untuk kita hidup di sana. Karena di hadirat Tuhan, hal-hal daripada Tuhan akan melimpah. Amin. Seringkali kita ingin hal-hal dari Tuhan melimpah, tapi sayang hidup kita kedagingan dan di hadirat Tuhan. Ya, makanya kita kalau tidak di hadirat Tuhan selalu, Tuhan mana Tuhan? Tuhan mana? Tuhan mana janjimu? Karena kita tidak hidup di hadirat. Kalau kita hidup hadirat, kita tidak akan seperti itu. Karena kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami pencukupan penyediaan Tuhan. Karena kita hidup di hadirat Tuhan. Karena segala sesuatu, mata kita yang gelap itu sudah tidak gelap lagi, sudah diterangi. Amin. Saya percaya kalau kita di hadirat Tuhan, hidup kita pasti diubahkan. Akan terjadi transformasi kehidupan. Haleluya. Rindu saudara, kita benar-benar jadi orang pilihan. Orang pilihan itu kita harus hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Saudara hidup dalam kedaulatan Tuhan, saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu Allah yang berdaulat atas segalanya. Haleluya. Saudara perhatikan Kisah pasal 2 ayat 36. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Berarti ini Rasul berkata bahwa kamu harus tahu dengan kepastian. Ya, bukan ragu-ragu tapi pasti. Berarti sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, kebenaran yang terjadi. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Rasul-Rasul mengatakan kamu harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi apa? Bahwa siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan adalah Tuhan. Berarti Allah yang menjadikan Yesus itu Tuhan, penguasa tunggal. Amin. Dan Kristus dan Juru Selamat. Dia
orang yang harus dihormati, dikagumi, orang yang harus didengarkan. Amin. Dan Alkitab katakan Allah yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan, bukan manusia yang menjadikan. Saudara dengar YouTube, orang berkata, kenapa itu manusia kok dijadikan Tuhan? Karena mereka tidak pernah mengerti firman Tuhan, tidak pernah mengerti kitab suci. Saudara jangan dengarkan orang yang bukan Kristen mentafsirkan kitab suci. Amin. Karena apa? Orang yang tidak terima Yesus tidak pernah disingkapkan tentang kitab suci kepada mereka. Cuma orang yang menerima Kristus yang mendapatkan pewahyuan dan penyingkapan. Jadi orang di luar Kristus tidak punya hak untuk menyelidiki Alkitab. Amin. Dalil apapun mereka tidak punya hak. Ya, karena mereka tidak dapat penyingkapan pewahyuan tentang kebenaran. Haleluya. Makanya saudara, yang menjadikan Yesus itu Tuhan bukan manusia, tetapi Allah Bapa. Dan saya mau katakan, Yesus itu tetap Tuhan sekalipun manusia tidak menyembah Dia. Sekalipun orang tidak percaya kepada Yesus, Yesus tetap Tuhan. Karena bukan manusia yang menjadikan Yesus itu Tuhan, tetapi Allah sendiri. Amin. Dan saudara tidak menyembah Tuhan, Dia tetap Tuhan. Amin. Saudara mengaku orang Kristen tidak menyembah Yesus, tapi tidak ada orang Kristen tidak menyembah Yesus. Ya, walaupun orang Kristen tidak menyembah Yesus, Yesus tetap Tuhan, karena Yesus itu bukan dijadikan Tuhan oleh orang Kristen, tetapi Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Maka semua orang harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, apalagi orang Kristen. Amin. Kalau orang tidak mau percaya Yesus bukan Tuhan, itu urusan mereka. Tetapi kita mendengarkan apa yang Bapak katakan. Amin. Apa yang Allah katakan? Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Haleluya. Makanya kalau Dia adalah Tuhan dan Kristus, kita harus hidup di dalam kedaulatannya. Amin. Haleluya. Saudara mau hidup dalam kedaulatan Tuhan? Saudara harus tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berdaulat, penguasa tunggal, bisa melakukan apa saja. Amin. Ya, makanya kalau kita semakin hari mendengar firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu penguasa satu-satunya yang tidak ada saingannya. Dia penguasa tunggal, dan tidak ada yang dapat menyaingi Tuhan kita. Amin. Makanya saudara, kita sebagai orang percaya, hiduplah di dalam kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita hidup dalam kedaulatan Tuhan, tidak ada sesuatu yang akan terjadi di luar kendalinya Tuhan. Amin. Apapun yang sedang terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan, karena Dia Allah berdaulat. Saudara, kalau kita mengerti bahwa Allah kita berdaulat, saudara, kita harus tahu bahwa Allah punya hak mutlak atas segala ciptaannya. Saudara, ciptaan Tuhan, saudara, Allah punya hak mutlak. Kalau hak mutlak berarti saudara tidak bisa protes, itu hak mutlak. Tuhan itu apa? Berkuasa penuh, secara absolut berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Makanya ketika Dia mau lakukan sesuatu, saudara tidak boleh protes. Karena saudara dan saya adalah ciptaan. Tidak boleh protes yang menciptakan. Amin. Jadi Tuhan punya hak penuh, hak mutlak atas hidup saudara. Amin. Apalagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, berarti benar-benar hidupmu adalah milik Tuhan seutuhnya. Tuhan punya hak atas hidupmu. Tuhan mau bikin apa, engkau berserah saja. Amin. Haleluya. Sudah percaya Tuhan memiliki hak mutlak atas hidupmu? Tuhan punya hak mutlak atas ciptaan. Amin. Ya, kalau kita hidup dalam kedaulatan, kita harus mengerti bahwa kedaulatan Tuhan itu, saudara, tidak pernah bertentangan dengan rencananya. Amin. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita tak pernah bertentangan. Kedaulatan Tuhan selalu selaras dengan rencananya. Tuhan berdaulat ketika Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia, dan akan membentuk manusia itu supaya manusia itu bisa apa? Memerintah dan berkuasa. Tuhan itu berdaulat atas semuanya itu. Walaupun pada kenyataannya manusia gagal karena Adam dan Hawa lebih mendengarkan setan, tetapi sudah Allah berdaulat, bahwa kedaulatan Allah tetap, rancangannya pasti terjadi. Amin. Rancangannya itu tidak bisa digagalkan. Amin, saudara. Ya.
Haleluya. Jadi itu saudara, kita mau hidup di dalam kedaulatan Allah. Ya, saudara, seringkali juga Tuhan itu berdaulat, betul? Saudara percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupmu. Di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan seringkali apa? Mengizinkan kehidupan kita mengalami apa? Apa itu? Getar-getirnya kehidupan. Tuhan seringkali di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami persoalan. Tapi ingat, semua dalam kedaulatan Tuhan. Saudara percaya seringkali Tuhan izinkan? Ya. Saudara ingat, makanya saudara ketika kau hidup dalam kedaulatan Tuhan, tidak usah bertanya, Tuhan kenapa begini? Kenapa terjadi begini? Tidak usah. Jalani saja hidupmu dalam kedaulatan Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan berdaulat. Amin. Makanya Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu pencobaan biasa apabila apa? Kita katakan tidak melebihi kekuatanmu, dan Dia tahu dan Dia akan memberi apa? Jalan keluar. Itu karena kedaulatan Tuhan. Amin. Saudara ingat, Tuhan dalam kedaulatannya pun Dia mengizinkan kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami tersakiti. Benar atau betul? Saudara, jangan salahkan Tuhan ketika engkau mengalami, kok saya sakit hati, tidak usah salahkan Tuhan. Engkau harus percaya ini pun dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Sesakit-sakit hatinya saya, ini dalam kendali Tuhan. Haleluya. Yang penting saudara ketika mengalami itu tetap berserah kepada Tuhan. Jangan keluar dari kedaulatan Tuhan. Kalau engkau keluar kedaulatan Tuhan, siapa yang mau bertanggung jawab? Makanya sesakit hatimu, Tuhan saya tetap hidup dalam kedaulatan. Engkau pegang kendali semuanya. Contohnya yang terjadi itu tentang Yusuf, betul tidak? Yusuf, Tuhan izinkan dia mengalami apa? Getar-getir kehidupan. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami Tuhan izinkan. Amin. Ya, dari hidup enak di rumah bapaknya, harus menanggalkan jubahnya dan membuang dia ke sumur yang kosong. Tidak cukup di sumur yang kosong, angkat dia, jual dia. Ya, tidak cukup dia dijual, dimasukkan lagi ke liang tutupan, ruang yang gelap. Ya, difitnah, disakiti. Tidak cukup lagi dia diabaikan, dan Tuhan izinkan semua dialami. Tetapi semua itu dalam kedaulatan Tuhan. Ya, sampai benar-benar ketika Tuhan lihat dia dalam soal tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Sudah dalam kondisi seperti itu, tidak melakukan menurut kehendaknya. Dia tidak mengikuti keinginan hatinya. Dia tetap hidup dalam kedaulatan Tuhan. Waktu Yusuf itu difitnah, harusnya dia kan sudah terbuang dari keluarga, sudah dijual, toh. Kalau dia mau mengikuti keinginan dunianya, keinginan daging, dia bisa saja. Betul tidak? Kan di rumah itu tidak ada orang, tinggal istri Potifar dan Yusuf. Ya, kalau Yusuf berpikir bermasa bodoh, apa hidup susah begini saja kok. Tetapi Yusuf tidak mau keluar dari kedaulatan Tuhan. Dia tetap percaya, dia tetap berserah kepada Tuhan. Waktu dipaksa untuk melakukan dosa, Yusuf berkata, apa yang Yusuf bilang? Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar kepada Tuhan? Yusuf berkata, tidak, saya tetap hidup dalam kedaulatan Tuhan. Akibat dia hidup dalam kedaulatan Tuhan, dia seolah-olah kita lihat Tuhan tidak membebaskan dia, loh. Dia benar difitnah, Tuhan tidak bebaskan, betul? Seolah-olah Tuhan tidak bebaskan, tetapi dia dimasukkan ke liang tutupan. Seolah-olah dia benar, malah lebih disiksa. Sudah pernah alami? Saudara benar, tetapi tetap rasanya disiksa terus. Amin. Kalau seperti itu, tetap hidup dalam kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan melihat penderitaan hidupmu, dan Tuhan pasti akan bertindak. Amin. Ketika Yusuf itu habis difitnah, dimasukkan ke liang tutupan. Oh, lebih disiksa hidupnya. Amin. Lebih menderita. Amin. Tetapi apa Yusuf
tidak percaya lagi kepada Tuhan, dia tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau saudara akan baca di dalam apa? Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai yang ke-8 dan Kejadian 50 ayat 20, saudara akan temukan di sana bagaimana kehidupan Yusuf itu yang hidup dalam kedaulatan Tuhan. Benar-benar dia hidup dalam kedaulatan Tuhan. Waktu bapaknya sudah meninggal dan kakak-kakaknya ketakutan, mereka berkata, mungkin Yusuf akan balas dendam kepada kita. Dan kakak-kakaknya suruh orang, katakanlah kepada Yusuf, sebelum bapak meninggal, bapak sudah berpesan, ampunilah saudara-saudaramu yang berbuat jahat. Tetapi waktu Yusuf mendengar, ayat 20, waktu Yusuf mendengar, Yusuf menangis. Yusuf berkata, benar, kamu mereka-reka yang jahat terhadapku, tapi Tuhan telah mereka-reka menjadi kebaikan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat. Yang dirancangkan orang itu jahat, tetapi Tuhan berdaulat untuk mengubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Makanya saudara, kita harus hidup dalam kedaulatan Tuhan. Haleluya. Saudara mau hidup dalam kedaulatan Tuhan? Saya percaya kalau kita hidup dalam kedaulatan Tuhan, mengerti kedaulatan Tuhan, hidup kita pasti enak. Kita tidak bertanya, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Kenapa saya sudah begini? Kenapa begini? Saudara kalau hidup dalam kedaulatan Tuhan, mengerti benar kedaulatan Tuhan, dan engkau mendapat apa? Penyingkapan tentang kedaulatan Tuhan, saudara tidak akan seperti Maria. Tuhan suruh ini Marta ini bantu saya. Ya, kita percaya saudara, kehidupan kita harus menangkap firman supaya kita benar-benar hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Karena kalau kita hidup dalam kedaulatan Tuhan, sebenarnya hidup kita enak. Amin. Asal benar-benar kita saya hidup dalam kedaulatan. Apapun yang terjadi, semua dalam kendali Tuhan. Engkau merasa tersakiti, teraniaya, ingat itu adalah kendali Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah hidup dalam kedaulatan Tuhan? Iya. Cari itu sudah hidup dalam kedaulatan Tuhan. Tapi saudara jangan hidup seperti ini. Ayat Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Saudara, kita harus mengenal Allah kita, amin. Dan kita harus hidup dalam kedaulatannya. Karena kita mengenal Dia, kita percaya Dia berdaulat atas kehidupan kita. Saudara harus terus hidup, belajar hidup mengenal Tuhan. Amin. Dari mana saudara akan mengenal Tuhan? Saudara akan mengenal Tuhan dari mana? Dari mendengar firman. Amin. Engkau ingin mengenal Tuhan dari firman-Nya. Maria, kenapa dia memiliki pengenalan akan Tuhan? Dia tahu apa yang Tuhan inginkan karena dia mendengar suara Tuhan. Amin. Saudara, seringkali aktivitas rohani kita melakukan bukan kita mengenal Tuhan, tetapi karena kita pingin saja dan kita menyangka itu berkenan kepada Tuhan. Jadi sekarang saya rindu saudara benar-benar kita memiliki pengenalan akan Allah lewat apa? Terus mendengarkan firman-Nya. Amin. Supaya mata hati kita diterangi, pikiran kita diterangi, supaya kita bisa memiliki benar pengenalan Allah yang benar. Amin. Haleluya. Karena saudara tidak bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa saudara mengerti, mengenal atau memiliki pengenalan akan Allah. Amin. Saudara, kalau saudara tidak mengenal Allah, saudara akan menyangka-nyangka apa yang kau buat baik. Ya. Saudara, seperti saudara berpikir, oh pendeta itu karena mungkin saudara lihat saya makan kue itu, mungkin saya bertamu baru saudara lihat, pendeta itu sudah makan 3, dan saudara mulai menyangka-nyangka, berarti itu kue favoritnya. Ya, itu namanya menyangka-nyangka. Padahal memang karena cuma itu yang ada, akhirnya itu dimakan. Ya, mungkin cuma ada biapong. Ya, biapong kalau melapar yang 3 dan oh berarti kue favorit. Nah, itu kenapa? Karena tidak memiliki pengenalan, cuma menyangka-nyangka. Amin. Saudara, dalam pelayanan jangan menyangka-nyangka. Oh, Tuhan berkenan, Tuhan suka ini. Jangan, saudara. Ya, jangan seperti Marta. Pasti Tuhan senang karena saya sudah melayani, bukan saya makan kemampuan Tuhan. Pasti Tuhan, padahal Tuhan bilang apa? Oh, kamu itu sia-sia saja. Ya,
Saudara, hidup dalam kedaulatan Tuhan, kita akan memiliki pengenalan akan Allah. Amin. Haleluya. Makanya sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara tidak boleh hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau saudara mau hidup dalam kedaulatan Tuhan, pastikan engkau memiliki pengenalan Allah yang benar. Amin. Jangan menyangka-nyangka sesuatu tahu apa yang Tuhan mau. Saudara, kebanyakan kita berkata, pasti ini Tuhan mau. Kalau kita tidak dengar firman Tuhan, itu salah. Amin. Makanya untuk mengenal Tuhan, dengar firman Tuhan. Yang kedua, untuk mengenal Tuhan, saudara tidak bisa mengenal Tuhan tanpa Tuhan yang menyingkapkan. Amin. Berarti tanpa Tuhan yang menyatakan kepadamu, ini aku mau. Saudara tidak bisa mengenal Tuhan. Jadi saudara pertama mendengar firman Tuhan sampai engkau memiliki pengenalan. Karena mendengar firman Tuhan, mata hatimu akan diterangi, sehingga engkau akan mengerti kehendak Tuhan, sehingga engkau akan memberikan pengertian daripada Tuhan. Yang kedua, supaya saudara bisa mengenal Tuhan, itu harus Tuhan yang menyatakan diri. Seperti saya, kalau saudara menyangka-nyangka karena saya makan kue Paul 3, saudara bilang itu kue kesukaan, maka saya akan menyatakan, ini loh kue yang kesukaan. Bukan itu. Ya. Begitupun kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus mendapat apa? Pernyataan dari Tuhan. Penyingkat Tuhan harus sikapkan dirinya kepada kita. Amin. Ini yang aku inginkan, ini yang aku mau. Dengan demikian kita akan, oh iya, itu ternyata yang dia mau. Saya kemarin cuma kira-kira saja, ternyata itu dia tidak suka. Haleluya. Ya saudara, jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Tetapi kita harus hidup di dalam pengenalan kita akan Dia. Pengenalan kita akan Allah yang akan membuat kita hidup luar biasa. Pengenalan kita akan Tuhan yang akan membuat kita kuat berdiri dimanapun kita berada. Karena di dalam kitab Daniel dikatakan begini, Daniel 10 ayat 32, orang yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Amin. Saudara, kalau kita selalu menghadapi masalah dan lemah dan tidak bisa apa-apa, karena kita belum memiliki pengenalan Allah yang benar. Amin. Berarti kalau kita belum memiliki pengenalan Allah, kenapa kita belum memiliki pengenalan Allah yang benar? Karena kita tidak suka dengar firman Tuhan. Karena kita tidak mau mengenal Dia secara pribadi, sehingga Dia akan menyatakan kepada kita apa yang Dia inginkan. Haleluya. Jadi saudara mau hidup dalam kedaulatan Tuhan, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Tapi saudara harus hidup sebagaimana orang yang mengenal Allahnya. Haleluya. Ya, saudara penting untuk pengenalan akan Allah. Kalau saudara Daud berkata kepada Salomo, kenallah Allah ayahmu. Kalau engkau mengenal Dia, mengasihi Dia, oh luar biasa kehidupan. Tetapi ketika engkau tidak mau mengenal Allah, maka Allah akan membuang hidupmu. Ya, nanti sudah baca itu di Risat Tawarik 28 ayat ke-9. Ya, penting kita memiliki pengenalan akan Allah. Amin. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sudah mau hidup seperti orang tidak mengenal Allah? Sekarang orang tidak mengenal Allah, hidupnya seperti apa? Saya rindu saudara yang ada di rumah tidak boleh seperti ini. Amin. Yang pertama, orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya itu pikirannya sia-sia. Pikirannya tertuju kepada yang sia-sia. Pikirannya hanya pikiran duniawi. Dia tidak memiliki pikiran dari Kristus. Dia tidak memiliki pikiran dari Allah. Amin. Ingat kehidupan kita, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran Kristus harus menjadi pikiran kita. Amin. Tetapi orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya sia-sia. Pikirannya sia-sia. Yang dia pikirkan hal-hal yang sia-sia itu berarti hal-hal yang tidak terlalu penting, itu yang dipikirkan. Yang penting-penting malah tidak dipikirkan. Amin. Jadi saudara, yang pertama pikiran yang sia-sia. Ya, pikirannya terus yang jelek-jelek, pikirannya itu yang negatif-negatif. Apa? Melihat orang pikirannya negatif. Ya, itu kan pikiran orang tidak mengenal Allah.
Karena dia berpikir Allah tidak tahu apa yang saya pikirkan. Yang tahu kan cuma saya. Orang itu tidak tahu, padahal Allah tahu. Bahkan Alkitab katakan apa yang kau sembunyikan itu akan diberitakan di atas suatu rumah, di atas rumah. Ya, haleluya. Jadi saudara, kita tidak boleh hidup seperti orang tidak mengenal Allah. Orang tidak mengenal Allah pikirannya apa? Sia-sia. Kedua, pengertiannya apa? Gelap. Maka dia tidak bisa melihat terang. Tidak ada sesuai pengertiannya, semua itu tidak baik, semua jelek. Ya, karena memang pikirannya ditutupi dengan kegelapan. Orang berbuat baik pun sama. Ya. Ayat 18. Dan pengertiannya gelap. Orang yang tidak mengenal pengertiannya gelap, dikasih tahu tentang pengertiannya gelap. Karena orang yang tidak mengenal Allah, cara hidup orang tidak mengenal Allah, sudah dikasih tahu salah, tetap merasa diri benar. Karena apa? Pengertiannya gelap. Kalau ada terang, pengertian kita akan diterangi oleh siapa? Firman di dalam hati kita. Amin. Saudara baca Mazmur berapa? 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian. Amin. Jadi firman yang kita dengar menerangi hati dan pikiran kita dan memberi pengertian. Maka waktu diberi pengertian, engkau salah. Oh iya, salah. Bukan engkau salah. Oh tidak. Nah, itu namanya orang tidak mengenal Allah. Pengertiannya apa? Gelap. Amin. Kalau gelap dia tidak bisa bedakan mana benar, mana salah. Amin. Makanya saudara hidup dalam terang supaya saudara tahu ini salah, ini benar. Amin. Tapi kalau saudara pengertian saudara gelap, mau terang mau gelap saudara anggap sama saja. Amin. So dikasih tahu jangan itu gelap. Oh, tidak apa-apa kok. Kan banyak orang di gelap juga. Nah, itu pengertian yang gelap. Amin. Jadi itu orang yang tidak mengenal Allah. Tapi saudara bukan orang tidak mengenal Allah. Kenapa saya harus memberitakan? Saya mau supaya hal ini tidak ada dalam hidup saudara. Sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, hal-hal ini tidak boleh ada. Sebagai orang yang hidup dalam kedaulatan Tuhan, hal-hal ini tidak boleh ada dalam hidup saudara. Amin. Karena hal-hal ini sebenarnya Yesus datang supaya kita memperoleh kehidupan baru, supaya hal-hal ini tidak ada. Amin. Jadi saudara, yang pertama tadi apa? Pikiran yang sia-sia. Saudara tidak boleh pikiran yang sia-sia. Engkau harus memiliki pikiran Kristus. Amin. Yang kedua, pengertianmu tidak boleh gelap. Pengertianmu harus memiliki pengertian karena ada firman yang menerangi hatimu, yang menerangi pikiranmu sehingga kau tidak bodoh. Amin. Kemudian yang ketiga, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saudara bayangkan, ada orang di rumah Tuhan tetapi hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Banyak di gereja, ada di gereja di rumah Tuhan hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Harusnya kita sebagai orang pilihan, kita ada di rumah Tuhan, amin. Kita ada di rumah Tuhan yang terhubung dengan sorga, amin. Sehingga apa yang di sorga terjadi dalam kehidupan kita. Keimamatan Yesus Kristus, keimamatan Melkisedek yang beroperasi di sorga, ibadah sorga terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita di mana? Di muka bumi ini. Amin. Makanya saudara, kita seringkali di gereja, tetapi Alkitab katakan hidup persekutuan jauh dari hidup persekutuan. Padahal harusnya kita ada di rumah Tuhan itu harus dekat dengan sorga, amin. Karena di rumah Tuhan ada pintu gerbang sorga, di rumah Tuhan ada akses ke sorga, amin. Tapi kenapa di rumah Tuhan hidup kita jauh dari persekutuan dengan Allah? Ada di rumah Tuhan, tetapi hatinya, pikirannya ada di melayang-layang. Ya, saudara, itu bukan in the spirit itu. Ya, itu in the error. Hidup tubuhnya ada di gereja, pikirannya kemana-mana. Harusnya tubuh, jiwa dan roh ada dan harus terhubung dengan sorga. Bukan, makanya tidak heran memuji Tuhan. Tuhan itu baik, tapi pikirannya
kemana-mana. Ya, tapi mulutnya berkata Tuhan itu baik. Ya, haleluya. Saudara, kalau orang tidak mengenal Allah, ada di rumah Tuhan, tapi hidupnya jauh persekutuannya. Dalam arti dia mengalami kehidupan yang sangat jauh dengan Allah. Tetapi ada di mana? Ada di rumah Tuhan. Saudara tidak boleh ada di rumah Tuhan berpikiranmu kemana-mana. Sementara dengan rumah Tuhan pikir baru sebentar makan apa. Masih mending kalau makan apa. Aduh, saya ada janjian ini, nanti mau ketemu ini. Nah, makanya kenapa hidup kita tidak diubah di rumah Tuhan? Karena waktu kita ada di rumah Tuhan, hati kita, tubuh kita ada hati kita di sana. Harusnya hati kita di rumah Tuhan untuk dibentuk. Amin. Haleluya. Jadi saudara, hal-hal ini tidak boleh ada dalam hidupmu kalau engkau hidup dalam kedaulatan Tuhan. Dan supaya engkau mengalami kedaulatan Tuhan dalam hidupmu, ingat kalau engkau bersekutu dengan Allah di rumah Tuhan, pastikan hidupmu tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Yang keberapa sekarang? Keempat. Ini tidak boleh ada dalam hidup saudara. Kalau sudah mau hidup dalam kedaulatan Tuhan, mau dibentuk dijadikan, tidak boleh ada. Kebodohan itu tidak boleh ada. Amin. Sudah jadi orang Kristen yang bodoh. Ya, tidak mengerti kehendak Allah. Amin, saudara. Saudara jadi orang-orang bijaksana. Amin. Arif dan bijaksana, jangan jadi bodoh. Saudara di rumah Tuhan tapi saudara bodohnya begini. Saudara masuk di rumah makan, lepas makanan tapi sudah menghayal terus. Baru saudara keluar, saya lapar sekali ya. Saya suruh ada di menghadapi makanan tidak makan, cuma menghayal. Amin. Makanya ketika engkau di rumah Tuhan, supaya engkau tidak bodoh, ya kalau disuruh makan ya makan. Saudara yang ibu-ibu yang punya anak, saudara kesel nggak anak-anak disuruh makan, disuapin tidak mau? Saudara seringkali lakukan apa? Paksa, sekali ancam lagi dia. Awas! Saudara, kita tidak boleh bodoh, amin. Kalau kita ada di rumah Tuhan, berarti kita harus. Kalau engkau makan, tidak makan, engkau bodoh. Ngapain dulu di rumah Tuhan 1,5 jam tidak makan? Tidak capek kah? So di rumah Tuhan saja tidak mau makan. Sama dengan saudara, so nongkrong di rumah makan, so disajikan makanan, tidak makan, baru bilang lapar. Di luar lapar. Jangan sampai sudah dikasih makan firman Tuhan supaya orang kuat, supaya di luar Tuhan tidak berteriak, Tuhan kenapa begini? Kenapa saya tidak kuat? Kenapa saya mampu? Ya disuruh makan tidak mau. Amin. Saudara tidak boleh bodoh. Amin. Maka kalau di rumah Tuhan apa? Makan. Haleluya. Mau kau tidak suka atau suka, makan. Saya saudara mau sakit, yang saya pikirkan kalau saya sakit, yang saya pikirkan bagaimana saya bisa makan. Jadi saya kalau sakit tak susah diurus, karena yang saya pikirkan bagaimana saya makan. Ya, karena saudara saya berpikir baik kalau saya sakit, selagi saya bisa makan, saya makan. Karena ada waktu saya mau makan tidak bisa. Jadi saya gunakan gerbang. Kalau saya bisa makan, saya langsung makan. Cepat-cepat makan. Karena kalau saya sakit dibiasakan, saya biasa kalau sakit itu susah makanan masuk. Pasti kalau makan masuk keluar. Jadi saya caranya begini. Waktu saya makan masih bisa, saya cepat-cepat. Sudah. Kalau dia keluar lagi, tidak apa-apa. Ketika ingin makan, saya makan lagi. Ya. Makanya saudara, saya kalau sakit tidak lama-lama. Ya, sampai sudah lama-lama sakit. Ya. Makanya saudara saya mengatakan, engkau di rumah Tuhan jangan bodoh. Kalau di rumah Tuhan, engkau sudah datang di rumah Tuhan, jangan biarkan apa? Fisikmu, suara tubuhmu berkata ngantuk, capek. Engkau harus, suara hatimu harus berkata dalam roh berkata, tidak, saya harus makan, saya harus makan. Karena saya harus duduk di rumah Tuhan. So pakai AC lagi baru sudah tidak makan. Ya. Amin saudara. Saudara dapat ruangan enak, sumber AC baru sudah tidak mau makan lagi. Ya. Makanya sudah di rumah Tuhan jangan bodoh, amin. Supaya tidak bodoh, engkau harus apa? Makan. Karena ketika engkau makan, kebodohan akan tersingkir. Saudara, kalau saudara tidak makan, makanya tidak heran menghadapi persoalan. Saya mau bagaimana ya?
kalau saudara makan firman, waktu ada masalah, ada tantangan, saudara tahu apa yang saudara akan buat. Kenapa? Karena lewat engkau makan firman, engkau akan memiliki pengertian. Oh, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Haleluya. Saudara, kalau hidup dalam kedaulatan Tuhan tidak boleh bodoh. Amin. Saudara harus mengenal Tuhan, jangan hidup seperti orang tidak mengenal Tuhan. Orang tidak mengenal Tuhan, saudara datang tarik di rumah Tuhan, tapi tidak mau makan. Lapar, teriak, oh saya lapar. Saudara jangan sampai saudara bilang, saya lapar, saya tidak dapat tempat lain. Saudara dapat di tempat untuk makan, saudara tidak makan. Baru nanti keluar, saya kelaparan. Saudara masuk di rumah makan, apalagi rumah makan gratis, baru saudara masih berteriak kelaparan, keterlaluan. Ya, saudara pernah masuk rumah makan gratis? Ya. Saudara tidak pernah tahu rumah makan gratis? Rumah makan gratis itu engkau masuk dibayarkan orang. Itu rumah makan gratis. Iya gratis karena bukan kau yang bayar, toh? Iya, kalau ditraktir orang berarti sudah makan gratis. Sudah ditraktir orang seusahakan kasih makan, sudah tidak makan, keterlaluan. Ya, haleluya. Makan firman supaya engkau tidak bodoh. Dan kalau engkau tidak bodoh, waktu engkau makan firman ada masalah, itu engkau tidak akan berteriak, kenapa begini? Engkau akan berkata, ini waktu saya exercise, ini waktu saya untuk apa? Melakukan firman. Haleluya. Kemudian selanjutnya, karena kedegilan hati mereka. Oh saudara, jangan hidup pada orang tidak mengenal Tuhan. Hati yang degil itu begini, so dikasih tahu salah, tetap bersikeras benar. Orang yang degil, orang yang tegar hati, orang yang keras hati, orang yang tidak mau dinasehati. So dikasih tahu, jangan begini, itu tidak benar. Malah ada yang bilang, oh orang saja banyak bikin, ya bikin sudah. Amin. Biar terang apa? Rame-rame masuk neraka. Ada berjemaah. Kan kalau rame-rame kan berjemaah tau? Jangan saudara lagi degil hati berjemaah, rame-rame keraskan hati. So dikasih nasihat, jangan cuma bikin. Oh rame-rame cuma masuk neraka. Amin. Saudara, saya tidak mau sudah masuk neraka. Tetapi kalau sudah memilih silakan. Haleluya. Jadi saudara, karena orang yang tidak mengenal hati, hatinya degil, susah dikasih tahu. So dikasih tahu malah protes. Amin. Tapi banyak kali saudara, tapi walaupun saudara marah, saya tidak peduli. Saya kasih tahu saudara marah. Kenapa bicara? Saya kasih tahu terus. Karena hatimu degil. Amin. Maka saya tidak akan menyerah dengan kedegilan hatimu. Kekerasan hatimu, saya tidak akan menyerah. Saya kalau saudara bilang, kenapa pendeta saya bilang tidak boleh main HP? Ya saya akan bicarakan terus. Selama saya hidup, saya akan bicarakan jangan main HP di gereja. Amin. Haleluya. Dia sudah bilang, kenapa bicara terus? Cukup satu kali. Sedangkan 100 kali tidak dengar, apalagi cuma satu kali. Wah. Haleluya. Kenapa orang kalau punya pengertian yang gelap, biar pendeta teriak-teriak, emang susah. Amin. Jadi saudara tidak boleh degil. Orang Israel degil hati, keras hati, keras tengkuk. Makanya Tuhan bilang, Tuhan selama berapa tahun? 40 tahun Tuhan berbicara terus sampai keras itu bilang, terserah Jongkoni, mau dimati di sini juga. Toh? Bukan Tuhan bilang dia sudah mau dimati dulu di sini. Nanti generasi berikutnya masuk. Kenapa? Bukan Tuhan tidak. Tuhan kasih firman, tetapi mereka tetap berkeras hati, tidak mau dinasehati. Amin. Sering saudara jadi orang yang mudah dinasehati. Amin. Sudah jadi orang yang mudah dinasehati, hidupmu kan enak. Kenapa hidupmu susah? Karena engkau tidak mau terima nasihat. So di rumah Tuhan juga, so nasihat pakai firman, pakai ayat saja, saudara tetap keras hati. Ya, makanya saudara, kehidupan kita seringkali kenapa mengalami banyak kesusahan? Karena kekerasan hati kita. Haleluya. Jadi saudara tidak boleh degil hati ya. Amin. Orang degil hati itu orang yang tidak mengenal Allah. Karena Allah berkata begini, pada masa ini jika engkau mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan. Ibrani 4 ayat 7. Ibrani 3. Ya ini benar. Sebab itu ia menempatkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Amin.
itu ganti saya. Pada hari ini, jika saya mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hati. Makanya saudara kalau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Lebih baik ya Tuhan, menyerah saja. Hidup dalam kedaulatan Allah. Bagaimana cara hidup dalam kedaulatan Allah? Salah satunya adalah surrender, berserah. Saudara hidup dalam kedaulatan Allah? Berserah ke Tuhan. Apa yang Tuhan buat pasti itu baik. Amin. Haleluya. Kemudian selanjutnya apa? Efesus, dari kedegilan hati. Ayat 8. Dan pengertian yang gelap. Ya. Perasaan tumpul. Perasaan mereka telah tumpul. Saudara, orang perasaan tumpul itu dasar ada perasaan. Itu perasaan tumpul namanya. Amin. Ya. So salah tapi tidak merasa bersalah, itu perasaan tumpul. Sudah jangan tumpul perasaan. Saudara harus peka. Amin. Ya. Saudara kalau sudah jadi batu sandungan harus peka. Banyak orang tidak peka, tumpul perasaan. So jadi batu sandungan tetap tumpul. Amin. Itu cara hidup orang tidak mengenal Allah. Amin. Haleluya. Saudara jangan tumpul perasaan. Saudara punya perasaan yang peka. Perasaan yang peka seperti perasaan Kristus. Kan Alkitab katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu mengenakan apa? Perasaan dan pikiran Kristus. Jangan pikiranmu tumpul. Amin. Perasaanmu tumpul, tidak ada rasa. Ya, bikin sakit hati orang tidak ada rasa. Bikin sakit hati gembala tidak ada rasa. Tapi saudara tidak pernah bikin sakit hati saya ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Karena pendetamu sudah selesai dengan sakit hati. Amin. Ya. Masakah pendeta berkhotbah, sakit hati adalah salahmu sendiri. Masa saya mau sakit hati dengan saudara? Berarti saya salah. Ya. Haleluya. Saudara, sakit hati itu sudah jauh, sudah masa lalu. Amin. Haleluya, sudah selesai sakit hati. Saudara mau jungkir balik bikin sakit hati, saudara yang akan terjungkir balik bukan saya. Karena saya tidak mau sakit hati. Sakit hati kan rugi sendiri. Kan saya katakan sakit hati itu rugi sendiri. Saudara mau bikin sakit, terserah, saya tidak mau sakit hati. Amin. Karena saya ambil keputusan tidak mau sakit hati apapun yang orang buat. Amin. Jadi saudara, perasaan saudara tidak boleh tumpul, amin. Perasaan kita harus peka. Makanya perasaan kita berbicara apa? Di dalam kita ada apa? Indra rohani kita, intuisi, kemudian hati nurani. Jadi di dalam perasaan kita itu apa? Intuisi kita itu, rasa itu, atau peka. Amin. Dan sudah tahu enggak? Indra rohani bukan peka dengan apa? Kalau engkau terus belajar dengar firman, izinkan firman, indra rohani bukan peka. Amin. Ketika engkau mengatakan sesuatu, engkau kata, aduh, sampai kata-kata ini membuat orang kita sedih. Itu berarti kita memiliki kepekaan. Amin. Tapi jangan sudah bilang, kata-kata Pak Pendeta menyinggung saya. Karena khotbah pendeta, ya memang saya harus sampaikan itu. Dan sudah bilang, kalau pendeta bilang harus peka jangan menyinggung, berarti firman tidak menyinggung. Firman tidak pernah menyinggung kalau engkau hidup benar. Tapi kalau engkau tidak hidup benar, firman akan apa? Menyakitkan, sepertinya menyakitkan. Karena firman akan datang membersihkan. Haleluya. Jadi saudara harus memiliki apa? Perasaan itu tidak tumpul, pekalah sedikit. Amin. Ya, di dalam kehidupan pelayanan pekalah. Aduh, ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, pelayanan ini sebenarnya tidak sesuai dengan tatanan di GGK. Pasti tidak boleh. Ya. Jadi saudara hidup kita harus memiliki perasaan yang peka. Tapi orang yang tidak memiliki pengenalan Allah, hidupnya tidak pernah. Dia pekanya itu soal apa? Soal dunia dia peka, tapi soal rohani syar'i itu saudara, perasaan saudara peka dengan hal-hal rohani. Yang saudara peka dengan hal-hal dunia. Amin. Ya, kalau dengan berita dunia peka sekali. Dengan berita firman Tuhan, apa maksudnya ya? Dengar dunia cuma satu kali bicara, oh saya tahu maksudnya ini. Padahal baru dengar samar-samar, so tahu.
Tapi firman Tuhan so dikasih tahu jelas. Apa ya maksudnya? Nah, tumpul namanya. Amin. Perasaan tumpul. Tiga perasaan yang peka. Perasaan yang peka kalau kau dengan firman Tuhan, maka indera rohanimu akan jadi luar biasa. Haleluya. Kemudian apa? Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ingat surah, orang yang tidak mengenal Allah, segala sesuatu yang dilakukan didorong oleh hawa nafsu. Amin. Makanya saya rindu sudah melakukan, jangan didorong oleh hawa nafsu. Di sini kan menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jadi saudara, mereka membiarkan diri mereka dikuasai oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu berarti keinginan daging. Saudara, jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh keinginan daging, tetapi engkau harus hidup dalam kedaulatan Allah dan berserah kepada Tuhan. Saya mau hidup dalam kedaulatan, saya mau berserah Tuhan. Hidup saya Tuhan, Tuhan yang kendalikan, bukan hawa nafsu, bukan keinginan daging. Kalau kita dikuasai atau menyerahkan diri ke hawa nafsu, kita itu orang-orang, tipe orang yang kurang memiliki pengenalan akan Allah. Kemudian yang selanjutnya, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Oh, mengerjakan dengan serakah begini. Sudah tahu-tahu salah, tetap dia making. Itu serakah namanya. Amin. Saudara tidak boleh mengerjakan segala sesuatu dengan serakah. Serakah itu dia pingin dia semua. Rakus atau pokoknya dia. Saudara tidak boleh. Itu tipe orang yang tidak memiliki apa? Pengenalan. Kalau orang memiliki pengenalan akan Allah, di Alkitab ditulis begini. Janganlah hendaknya kamu hanya apa? Melakukan keinginanmu, tetapi engkau apa? Mengutamakan kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan cuma kepentingannya sendiri, keegoisannya sendiri, tapi kita harus memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan perasaan orang lain, memikirkan kehidupan orang lain. Kita tidak boleh egois. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kita jangan mengerjakan dengan segala serakah segala macam kecemaran. Sudah tahu-tahu salah memang kita bikin terus. Jangan saudara. Itu tandanya kita tidak memiliki pengenalan akan Allah. Ingat saudara, ayat selanjutnya mana di Efesus tadi? Ayat keberapa? 20. Tetapi kamu bukan demikian. Katakan, saya bukan demikian. Jadi ke-8 hal itu saya tidak ada di sana. Amin. Saudara katakan, 8 hal itu tidak ada dalam diri saya. Karena kalau itu ada, itu tandanya saya tidak memiliki pengenalan akan Allah. Amin. Ya. Tetapi kamu bukan demikian. Saya katakan, saya bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal. Katakan, saya sudah belajar mengenal Kristus. Belajar berarti kita sudah berusaha memberi diri diajar, memberi diri dibentuk. Oleh apa? Oleh firman Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Katakan, saya sudah menerima pengajaran di dalam Kristus. Amin. Menurut kebenaran di dalam Kristus. Maka saya tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Dalam arti begini, saudara tidak seperti itu karena saudara sudah mendengar pengajaran. Mendengar pengajaran berarti saudara menerima pengajaran. Amin. Saudara, kalau saudara menerima pengajaran dalam Kristus, saudara tidak akan seperti itu. Amin. Saudara, kalau sudah benar-benar menerima pengajaran, menerima nasihat di dalam Kristus, saudara tidak akan, yang 8 hal itu tidak ada dalam hidup saudara. Jadi yang benar-benar kau harus lakukan, saya harus terus menerima apa? Pengajaran di dalam Kristus. Saya harus menerima apa? Pengajaran di rumah Tuhan. Pengajaran di rumah Tuhan itu standar untuk hidup saya. Pengajaran di rumah Tuhan itu menjadi pola dalam kehidupan saya. Sehingga saya bukan jadi seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi saya jadi orang yang memiliki pengenalan akan Allah karena mendengar firman, karena memiliki persekutuan erat dengan Allah, sehingga Allah menyatakan diri dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa mengenal Dia.
Saya rindu saudara benar-benar hidup dalam kedaulatan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini, engkau datang kepada Tuhan. Aku mau hidup dalam kedaulatan. Bentuk aku, jadikan aku mau berserah. Karena Tuhanlah yang tahu yang terbaik. Di dalam kedaulatannya, Dia telah menentukan yang terbaik untuk saya dan saudara. Di dalam kedaulatannya, Dia telah menentukan kita menjadi generasi Kristus. Di dalam kedaulatannya, saudara, Dia telah menentukan masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam kedaulatannya, saudara, Dia telah menentukan kita ini terus dibentuk sampai kita menjadi apa? Gunung rumah Tuhan yang menjulang tinggi. Karena di dalam kedaulatannya, Tuhan ingin rancangannya itu benar-benar terjadi. Apa yang Dia telah rancangkan dalam Kejadian 1 ayat 27 itu akan terjadi dalam generasi kita. Generasi Kristus, generasi yang menyelesaikan. Itu akan terjadi. Kita akan menjadi gunung rumah Tuhan yang menjulang tinggi, yang mengatasi gunung-gunung yang lain. Amin. Sudah hidup dalam kedaulatan Allah, sudah memiliki pengenalan akan Tuhan. Terus belajar, terus memberi diri untuk diajar, terus memberi diri untuk dikerjakan, terus memberi diri untuk dibentuk, terus menerima nasihat. Maka ketika engkau terus menerima rema kebenaran dari rumah Tuhan, nasihat dari rumah Tuhan, maka hidupmu akan menjadi luar biasa. Haleluya. Hidupmu luar biasa ketika engkau menjadi gunung rumah Tuhan, mengatasi gunung-gunung yang lain. Persoalan tantangan itu gunung-gunung yang lain, masalah itu gunung-gunung yang lain, engkau mampu atasi. Karena Tuhan ingin supaya kita apa? Memerintah dan berkuasa. Saudara tahu tentang kedaulatan Tuhan. Amin. Kalau engkau hidup dalam kedaulatan Tuhan, tidak ada yang dapat menggagalkan kehidupan kalau engkau tetap dalam kedaulatan Tuhan. Jangan pernah keluar dari kedaulatan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi Tuhan, saya percaya engkau pegang kendali, engkau berdaulat penuh atas kehidupan. Buat apa yang kau mau, kerjakan apa yang kau mau, karena kemauan Tuhan supaya kita memerintah dan berkuasa. Mari kita berdiri.